Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Masya Allah, tabarakallah. Pagi hari ini saya sudah bersama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai. Kita akan belajar banyak jamaah yang ada di rumah. Dan juga kami mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kami segenap dari keluarga besar Islam itu indah mengucapkan turut berduka cita atas tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang yang merenggut beberapa nyawa, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita akan belajar banyak pagi hari ini. Tapi sebelumnya harus aku kasih lihat dulu nih tayangan yang gimana ya? Ini penting juga iya. Tapi memang harus kita belajar dari sini sih ya. Tayangan ini temanya adalah selingkuh bikin rumah tangga bubar. Kita lihat tayangannya nih judulnya ya, silahkan. Selingkuhan. Aduh. Dari kata-kata awalnya aja udah kayak gimana gitu ya. Karena ibadah tertinggi kan ada namanya istiqomah. Istiqomah. Jadi kalau tidak istiqomah, kalau selingkuh, itu membuat rumah tangga rusak. Semua yang sudah dibangun hancur. Ya. Tidak adanya lagi kejujuran. Semua yang tadinya berawal baik-baik saja rusak semuanya. Dan bagaimana kalau misalnya nauzubillahi min dzalik itu harus terjadi kepada Anda? Waduh. Kesannya kayak gimana? Bagaimana? Kita harus seperti apa? Dan bagaimana cara menyikapinya? Bagaimana caranya juga supaya tidak terjadi perselingkuhan? Kita bahas pagi hari ini, gak apa-apa ya? Iya. Kita bahas pagi hari ini ya. Insya Allah. Insya Allah. Temanya apa sih? Temanya adalah awas kalau selingkuh. Ini kayak ancaman ya. Ancaman. Di ultimatum dulu. Tapi semoga ini sesuatu yang positif buat semuanya jamaah yang ada di rumah ya. Supaya gak selingkuh itu sebenarnya gimana sih? Apakah harus ada perjanjian pranikah mungkin ya? Jadi kayak semuanya dikasih tahu dulu pranikah. Biar jadi sama-sama takut, sama-sama tidak terjadi perselingkuhan, sama-sama bisa menjaga gitu kan. Tapi wajib gak sih pranikah itu dalam Islam? Jamaah penasaran gak? Coba kita dengarkan tausiah dari Ustazah Syifa. Silakan Ustazah. Terima kasih Mas Wani, Ustadz Maulana, Ustadz Syam, para guru-guru Islam itu indah yang ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah amma ba'd. Rabbi surah li sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Jamaah Islam itu indah yang ada di rumah. Banyak sekali dari kita yang sekarang sedang galau terkait berita perselingkuhan, ya. Nah sekarang apakah sebelum menikah itu harus ada perjanjian pranikah? Ini jadi pertanyaan wajib atau enggak sih sebenarnya perjanjian pranikah itu dalam Islam itu sendiri, ya. Nah perjanjian pranikah kalau di Indonesia itu masih tabu sekali. Tapi kalau di luar sana itu sudah dikenal dengan prenuptial agreement, ya, perjanjian yang harus dilakukan setelah menikah maupun dibuat ketika proses pernikahan itu berjalan. Jadi ada beberapa hal terkait perjanjian pranikah yang bisa kita lakukan dengan calon pasangan kita. Jadi kalau mau nikah itu jangan asal-asalan. Dalam Al-Quran pun disebutkan, ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Jadi untuk mencari ketenangan, untuk mencari kesakinahan, untuk mencari kemawadahan, untuk mencari titik terang agar selalu merajut kasih dalam pernikahan, itu harus ada keterbukaan dan saling dalam segala hal. Nah, terkait perjanjian pranikah ini bisa dikaitkan dengan beberapa hal. Misalkan ketika dilamar sebelum menikah dia bilang sama calonnya, aku kalau nikah kita bikin perjanjian di atas materai hitam putih tanda tangan, pokoknya aku nggak mau dipoligami. Kalau aku dipoligami jatuh talak 1 misalkan. Atau aku nggak mau diselingkuhi. Kalau aku diselingkuhi pulangkan aku ke rumah orang tuaku. Gitu. Misalkan itu perjanjian yang pertama. Perjanjian yang kedua bisa berkaitan dengan hak dan kewajiban. Hakuz zaujah ala zauji atau hakuz zauji ala zaujah. Bagaimana hak suami, bagaimana hak istri, dan juga kewajiban keduanya. Mengurus anak, mengurus rumah tangga. Ini kira-kira kerjaan siapa? Jangan habis nikah istri yang jadi babu sendiri, tidak. Harus ada salingnya. Ya itu perjanjian.
kemudian ngurus anak juga harus saling bantu, ya. PIN ATM, PIN HP itu harus saling berbagi. Jangan sampai buka handphone pasangan, ini PIN-nya apa, akhirnya bertengkar. PIN ATM pasangan nggak tahu, maka harus saling terbuka. Itu perjanjian pranikah bisa diurus di situ. Yang ketiga terkait harta. Harta bawaan dan harta bersama. Kira-kira kalau ada utang sebelum menikah, selama menikah, setelah menikah, dan sampai mati, itu urusan siapa? Apa ditanggung bareng-bareng atau urusan masing-masing? Itu kan perjanjian pranikah. Dan harta bersama nanti, kalau misalkan kita dapat harta ketika sudah menikah, punya rumah, mobil, dan lain sebagainya, itu hak siapa? Hak suami doangkah atau juga dibagi dengan istri? Maka dalam perjanjian pranikah itu bisa dilakukan sebelum akad nikah, dengan kita bawa suratnya ke KUA, kemudian diurus, ya, nanti ditandatangani sebelum ijab kabul, bahkan kalaupun sudah menikah itu bisa juga kita urus perjanjian pranikah. Sebagaimana dalam putusan MK nomor 69 tahun 2015 ini jelaskan tentang perjanjian pranikah. Jadi silahkan saja untuk mengantisipasi kalau ada hal-hal yang kita tidak inginkan. Wallahu a'lam bishawab. Berarti itu sebenarnya untuk mengantisipasi saja ya. Mengantisipasi. Tidak apa-apa dilakukan. Tapi tidak wajib hukumnya. Iya, Itu kan masing-masing. Kalau kita saling percaya, udah deh ngapain pakai gitu-gituan. terkesan kayak menakut-nakut. Gitu. Takutnya Ya, kayak gitu kan, misalkan. terkesan Iya. ditakut-takuti ini kayak gini-gini. Ya, tapi gitu takutnya kan. kalau kejadian KDRT juga, selingkuh juga. Ya, bagusnya bikin aja lah. Iya, karena masih banyak orang yang kayak lu jadi kayak nggak percaya sama pasangan bikin Iya, kayak gitu. iya. Tapi itu sebenarnya bisa dilakukan. Kembali lagi ada maslahatnya juga Ada sebenarnya. maslahatnya juga dan sebenarnya tujuannya untuk bisa mengantisipasi dari segala kemungkinan yang takutnya terjadi gitu ya. Terima kasih Ustazah Syifa ya gitu kan. Meminimalisir kesempatan juga mungkin ya untuk perselingkuhan. Tapi emang kalau perselingkuhan itu harus ada kesempatannya apa gimana? Butuh kesempatan. Nah aku pengen nanya deh, ada yang bilang kan semua terjadi kan ada kesempatan, nggak mungkin enggak gitu kan. Kalau misalnya semuanya rapat aja, mungkin bisa aja nggak terjadi. Nah kesempatan kita bicara di Ustaz Maulana. Terjadinya itu kenapa ya? Karena iman kita yang nggak kuat atau karena kita yang kurang belajar agama sehingga terjadilah kesempatan untuk berselingkuh atau apa sih Ustaz Masya Maulana? Allah, ini perlu nih. Perlu kita adakan pengajian pranikah. Kalau tadi perjanjian pranikah, kalau ini pengajian pranikah. Ya, aku mau penjelasannya Ustaz Undang Maulana. Musasa sifat tausiah. Ustaz Maulana juga nggak? Kalau aku nanti nasihat pernikahan. Acara inti dong. Acara inti. Silakan Ustaz. Izin semuanya, Musasa sifat sasam yang baru pulang umroh, Masya Masya Allah. Allah. Banyak cari loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita hari ini 7 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Semoga kita mendapatkan keberkahan di bulan Maulid ini dengan menyebarkan, memperkuat lagi keimanan kita lewat cinta dan meneladani Rasulullah. Maka supaya rumah tangga tidak bermasalah, ayo teladani Rasulullah yang begitu akhlak mulianya, liutami makarimal akhlak dalam aspek apapun, termasuk aspek dalam berumah tangga. Pertanyaan Mas Sony, kesempatan ini terjadinya perselingkuhan dan sebagainya karena kurangnya iman, lemahnya iman, dan Belajar agama. kurangnya belajar agama. Maka tadi saya langsung katakan, pentingnya pengajian pranikah. Untuk apa? Untuk nasihati. Bahkan di kantor urusan agama sudah ada namanya pengkaderan, apakah itu no? Di pelatihan apa? Kursus kilat. Kursus kilat. Sasam dulu kursus kilat. Nggak usah lah, Ustaz. Jadi kalau orang sudah tahu agama, aman. Karena makanya langsung, kalau saya selalu minta, bacakan sigat taklidnya. Kenapa bacakan? Karena ada 4 di situ. Dilarang memukul. Ada di situ ya? Ada semua di situ. Tidak memenuhi tanggung jawab untuk menafkahi, tidak menyapa, tidak perhatian, dan tidak ada kabar. Ini kan bagus. Kenapa? Supaya mengingatkan tugasnya, karena ketidaktahuan inilah sebenarnya. Karena ketidaktahuan dengan mudahnya, makanya umur nikah itu buat laki-laki 25 tahun, untuk perempuan 20 tahun. Itu dinaikkan dulu 16, 18, 19, sekarang sudah ada aturannya 20 buat laki perempuan, 25 buat laki-laki. Kenapa? Kesiapannya, untuk pengetahuannya,
Kalau kami di pesantren harus atamin dulu kitab Qurratul Uyun ya. Atamin dulu. Kenapa? Iya, atamin dulu kitab itu karena di sana ada pembelajaran tentang agama, gimana membina rumah tangga, bagaimana memuliakan pasangan, gimana kita melakukan tanggung jawab dan tugas tanggung jawab. Sekiranya orang punya iman tidak akan melakukan dosa. Karena pada saat dia melakukan dosa, pada saat itu imannya lagi keluar. Jadi orang yang senantiasa melakukan dosa, dia membiarkan imannya selalu keluar. Jadi jangan pernah kita berada dalam kemaksiatan, kezaliman maupun dosa. Nah, kalau seperti ini, gimana? Seseorang yang punya iman tidak akan mungkin menyakiti pasangannya. Bukankah selingkuh itu menyakiti perasaan? Iya dong. Pasti. Sakit yang diselingkuhin. Aduh. Kenapa Ustaz? Saya saja istri saya sudah meninggal, nggak berani selingkuh. Oh, iya. Udah meninggal ya? Iya, sama siapa gitu udah kan selingkuh. Selingkuh kan kalau lagi hubungan pernikahan. Iya juga ya. Iya dong. Jadi gini, tolong dicamkan. Ada berapa korban, ada berapa orang yang dikecewakan. Apalagi namanya pernikahan adalah ikatan suci. Ikatan janji untuk menjalani hidup beribadah dalam berumah tangga. Masya Allah, berarti memang nikah tuh gak sekedar habis. Terima kasih. Nggak Ustaz, bisa. Bukan sekedar nikah aja, kita harus belajar bagaimana cara kehidupan kita selama nikah itu kan. Ya. Dan harus memperdalam iman kita, karena terjadi Iman dan ilmu. Iman dan ilmu. Oh iya benar. Kalau misalnya imannya nggak kuat, pasti bisa selingkuh. Kalau ilmunya Imannya, nggak tahu, selingkuh jadi juga gini, gitu kalau iman turun, perbanyak ilmu. ya. Oke. Kalau ilmunya turun, perbanyak iman. Saling mengisi ya berarti ya. Iya. Bagaimana dengan niat? Kok niat? Nggak, kadang kan kesempatan itu kan bisa ketutup kalau misalnya iman kita kuat, ilmu kita ini gitu Iya. kan. Tapi kan ada lagi faktor rumah tangga yang menjadi pencetus takutnya. Apa itu? Niat itu loh Ustaz. Jadi Sasam. misalnya Dan kesempatan ada niat. kesempatan ada niat. Jadi misalnya aduh rumah tangganya nggak baik-baik aja tuh, ngerasa bosan apa segala macam. Gue mau niat, gue selingkuh aja mau memperbaiki. Enggak ada yang tahu. Apakah niat juga mempengaruhi Ustaz? Allahu Akbar. Apa penjelasannya Ustaz? Sampai guruku Aduh, Ustaz ya, Maulana, Ustaz Ustaz Syifa, Mas Soni, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Islam itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Kita semua mengingat satu riwayat bahwasanya niat itu menentukan segalanya. Innamal a'malu binniyat. Ya, segala amal itu tergantung daripada niatnya. Kemudian ada lagi daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang yang telah berniat nih, kalau niatnya selingkuh gitu ya, seseorang yang telah berniat untuk berlaku keburukan, lalu ternyata ia jadi untuk melaksanakan keburukan tersebut, maka dicatat baginya satu keburukan. Kalau dia berniat melakukan kebaikan, sudah dicatat dengan satu kebaikan. Belum melakukan, dia jadi melakukan kebaikan tersebut, dicatat sebagai dua kebaikan. Kalau ada orang berniat melakukan keburukan, lalu dia tidak jadi melakukannya, maka dia dicatat sebagai satu kebaikan karena tidak jadi melakukan keburukan. Kalau kita korelasikan dengan tema kita hari ini, ada orang sudah berniat selingkuh nih Mas Soni. Ya. Dia berniat selingkuh, lalu ternyata ketika dia berniat selingkuh, dia astagfirullah, saya kan sudah punya anak, astagfirullah, istri saya sudah sangat setia dengan saya, setiap hari saya diurusi masalah kerjaan, masalah ini, dan istri saya sangat amat, astagfirullah, maafkan saya Allah. Dia tidak jadi melakukannya, maka dia dicatat sebagai satu kebaikan, justru dapat pahala. Meskipun dia berniat selingkuh Awalnya dalam niatnya hatinya, selingkuh padahal. awalnya, tapi dia tersadarkan setelah melihat istrinya, betapa besar jasanya istrinya kepadanya, maka dia tidak jadi selingkuh. Begitu pula sebaliknya, seorang wanita ada niat untuk selingkuh karena bosan dengan suaminya, lalu ternyata dia tersadarkan, astagfirullah, saya inilah yang kufur nikmat karena saya terlalu membanding-bandingkan suami saya dengan suami teman saya. Akhirnya saya membanding-bandingkan, akhirnya saya ada digoda oleh syaitan untuk selingkuh, subhanallah. Maka dia tidak jadi melakukannya, maka tercatat sebagai kebaikan. Itu kalau baru niat. Beda kalau niat plus tekad. udah Ada berniat, niat, bertekad ada lagi. tekad. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau niat baru dalam hati, kalau tekad sudah ada rencananya. Subhanallah. Contoh misalnya orang mau pakai narkoba nih. Ya. Dia mau pakai narkoba, dia udah niat, saya mau pakai
Hari ini subhanallah, udah beli alat-alatnya disediakan, baru mau disuntik ada polisi. Nah, tidak jadi kan? Jadi atau tidak? Tidak jadi. Tetap berdosa karena sudah bertekad. Tetap berdosa karena sudah bertekad. Ada seorang suami atau seorang istri, dia berniat selingkuh, subhanallah. Dia berniat selingkuh, subhanallah. Sudah berduaan dengan wanita idaman lainnya atau pria idaman lainnya. Lalu ternyata digerebek sama istrinya. Dapat dosa? Enggak jadi Ustaz. Bukannya saya dapat kebaikan karena saya enggak jadi lakukan. Tetap berdosa karena sudah bertekad. Cuma enggak jadi aja. Cuma karena ketahuan aja, subhanallah. Maka kesempatan dan niat tadi. Niat itu menentukan segalanya juga. Kenapa? Karena seseorang itu bisa ada niat buruk di dalam dirinya. Satu, karena terlalu jauh dari majelis ilmu. Tadi sudah disampaikan. Maka semakin sering orang mendekati majelis ilmu, maka semakin sering dia diingatkan oleh ilmu tersebut. Jadi kalau kita sering postingan kita yang kita like adalah ilmu, yang kita lihat, yang kita nonton adalah ilmu, maka insya Allah niat untuk berlaku maksiat itu akan terhindar karena tidak ada kesempatan di dalamnya. Yang kedua, ketika sudah mendekati ilmu ternyata nafsu itu juga masih menggebu-gebu, maka dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan menangis meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna jatinaba. Kemudian yang ketiga, kalau kita belum bisa meredam daripada nafsu tersebut, niat untuk keburukan tersebut, maka Nabi mengingatkan apa? Kalau engkau mampu maka menikahlah, kalau engkau tidak mampu maka engkau berpuasalah. Lah sekarang sudah ada istrinya, berarti bukan menikah lagi jawabannya, berarti dia berpuasa kalau kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meredam daripada nafsunya. Wallahu taala alam. Terima kasih Ustaz Syam ya. Sama-sama Mas Soni. Ini penting banget nih, aduh biar nggak ada kesempatan, nggak punya niat untuk selingkuh. Yuk memperdekat dengan orang-orang baik, menutup semua segala kemungkinan itu. Aduh, selingkuh lagi, selingkuh tuh nggak bagus. Masalahnya hal-hal yang kayak begitu kan bahaya ya ngomongin Mas. Memang siapa yang selingkuh? Enggak, ini pembahasannya gitu. Apalagi ada yang bilang kalau misalnya kita selingkuh, kita sama aja tidak menghargai ibu kita sendiri. Apa? Sasam, Ye. selesaikan. Kirain lu sama Maulana. Udah apa? Maulana mau selesaikan gitu. Gimana? Karena aku disuruh oleh guruku menyelesaikannya, Ya. maka aku selesaikan dulu segmen ini. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu Indah. Alhamdulillah temanya juga masih sama. Awas kalau selingkuh. Sudah diwanti-wanti itu ya. Awas kalau selingkuh. Awas ya. Memang kalau kenapa? selingkuh. Itu loh yang tadi yang sebelumnya. Yang iklan katanya kalau misalnya kalau selingkuh sama dengan tidak menghargai ibu. Subhanallah. Tidak jujur dengan ibu. Gitu. Jadi mau tahu jawabannya? Mau. Gimana Ustaz? Selesaikan. Dioper lagi. Tolong penjelasannya Ustadz Syam. Sampai guru Ustaz Maulana, saya Syifa, Mas Soni, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Semoga Allah menghindarkan kita, menjauhkan kita, melindungi kita daripada segala bentuk pengkhianatan. Amin. Karena ini salah satu yang diancam oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya para pengkhianat nanti di hari kiamat akan membawa benderanya masing-masing, tertuliskan apa yang dia khianati waktu dia di dunia. Subhanallah. Dan mereka akan mengangkatnya tinggi-tinggi. Jadi orangnya tenggelam gak kelihatan, tapi benderanya kelihatan gitu. Subhanallah. Bahwa dia adalah seorang pengkhianat, dia adalah seorang yang pernah mengkhianati pasangannya, dia adalah orang yang pernah mengkhianati orang tuanya, dia adalah yang pernah mengkhianati pemimpinnya, seorang pemimpin yang mengkhianati rakyatnya. Mereka akan mengangkat tinggi-tinggi benderanya sehingga semua orang akan mengetahui pengkhianatan yang dia lakukan selama di dunia. Hadis riwayat Muslim. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kalau dikatakan apakah orang yang berselingkuh ini sama dengan mengkhianati ibundanya sendiri, maka para sahabat di masa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kecemburuannya sangat tinggi gitu ya. Kecemburuannya terhadap agama. Ketika ada seorang pemuda yang datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi suatu ketika ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, izinkan saya untuk berzina." Subhanallah. Ini bayangin nih, sahabat lagi panas-panasnya semua belajar agama gitu ya. Lagi nempel-nempelnya sama Nabi, lagi semangat-semangatnya belajar Quran, lagi semangat-semangatnya untuk belajar agama, turun ayat tentang zina gitu ya. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة
innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ayat Al-Quran dipelajari dengan sangat semangatnya oleh para sahabat. Tiba-tiba ada orang minta izin berzina. Apa yang dirasakan para sahabat? Sahabat semua geram dengan pemuda ini. Mereka ingin memukulnya, memarahinya, ingin mencaci maki pemuda tersebut. Namun lihat kesantunan daripada baginda Nabi SAW. Justru dirangkul seorang pemuda yang tadi ini dengan mengatakan, anak muda, sini dulu kita ngobrol. Ngobrol apa ya Rasulullah? Sebelum kuizinkan engkau untuk berzina. Kaget semua sahabat. Hah? Mau diizinkan? Iya, tapi sini ngobrol dulu kita. Apakah engkau kenal wanita itu? Tidak. Kira-kira wanita itu adalah nanti menjadi seorang ibu. Betul, dia akan menjadi seorang ibu. Nah sekarang kalau dibalik, kalau ibumu pernah berzina, apakah engkau rela? Enggak ya Rasulullah, enggak mungkin aku rela ibuku seorang pezina. Kalau misalnya bukan ibumu deh, saudari perempuanmu yang berzina, apakah engkau rela? Saya tidak rela ya Rasulullah. Bagaimana kalau dengan anak perempuanmu? Apakah engkau rela anak perempuanmu berzina? Tidak ya Rasulullah. Apakah engkau rela ibumu dizinahi oleh laki-laki lain? Enggak ya Rasulullah, saya tidak rela. Begitu pula dengan wanita yang ingin engkau zinahi. Dia pun akan menjadi ibu dari anak-anaknya. Dia pun adalah seorang saudari perempuan dari saudara laki-lakinya. Dia pun adalah seorang putri daripada ayahnya. Begitulah yang ia rasakan. Maka dia pun sahabat yang tadi ini, laki-laki pemuda yang minta izin berzina, mengurungkan niatnya. Maka dari sinilah digarisbawahi bahwasanya seorang yang melakukan perselingkuhan, maka dia sama saja mengkhianati ibunya sendiri. Sebagaimana baginda Nabi SAW mengingatkan, jikalau engkau menzinahi seorang wanita, bukankah dia adalah seorang ibu dari anak-anaknya kelak? Maka subhanallah, cara Nabi mengingatkan seorang laki-laki agar tidak melakukan perselingkuhan dengan cara mengajaknya berbicara dengan baik. Jangan engkau lakukan itu karena engkau tidak mungkin menginginkan hal tersebut. Akhirnya laki tadi, pemuda tadi tersadar bahwasanya innahu kana fahisha, sungguh itu adalah perbuatan keji. Seandainya tidak keji, saya rela ibuku begitu. Seandainya tidak keji, saya rela putriku begitu. Seandainya tidak keji, saya rela saudari perempuanku begitu. Tapi hari ini aku mengakui bahwa itu adalah perbuatan keji, perbuatan buruk, sehingga aku pun tidak mau kalau ibuku berlaku demikian. Wallahu ta'ala alam. Jadi Ustaznya begini ya, berarti kalau misalnya ternyata niat ataupun kesempatan tidak bisa menghalangi kita untuk tidak selingkuh, yang harus diingat adalah ibu kita atau anak kita aja gitu kali ya. Intinya jangan berkhianat Jangan kepada berkhianat, siapapun aduh. itu. Bukankah pernikahan disebut mitsaqan ghalidha, ikatan yang sangat kuat gitu. Makanya saya tidak mau jawab. Subhanallah. Karena ini kaitannya tentang bagaimana perasaan kalau anak kita digituin. Iya. Kebayang nggak saya punya 3 anak perempuan. Geram kan? Jangan, sabar Ustaz, sabar. Mau bawa bendera sendiri, nanti jamaah ada di rumah, di akhirat. Enggak kan? Aduh. Tapi kalau masih ada kayak gitu juga gimana Ustaz Maulana? Kita harus, begini. Apa? Kalau ada yang mau masuk dalam rumah tangga kita, entah itu mau jadi anak atau mau jadi apa, menantu. Apa? Lebih baik kita uji aja dia. Emang bisa diuji? Gimana cara ngujinya? Apakah bagus harus diuji dulu? Iya. Ya, gimana Cong? Kasih tahu caranya, cara Mau tahu? ngujinya gimana? Mau. Mau tahu? Mau. Apakah sebelum menikah harus ada tes? Dites Apakah dites dulu? Sanggup nggak untuk setia? Menarik sekali. Gimana caranya? Oke, baik. Mohon penjelasan. Izin Sasan dan Ustaz Sipa. Ditesnya. Ditesnya Ingat gimana nih? kepada semua jamaah, pernikahan itu bukan permainan. Karena pernikahan itu adalah ibadah dan menikah itu di dunia dan di akhirat. Siapa pasangan kita di dunia? Insya Allah kelak itu akan menjadi ratunya bidadari di sorga. Oh, Masya Allah. Jangan selingkuh. Dia selingkuh. Awas, jangan selingkuh. Awas, jangan selingkuh. Nah, dengerin, mohon maaf. Pertanyaannya, apa mesti dites dulu kesetiaannya? Kalau saya alhamdulillah aman. Dites. Udah dites? Bebas tes, verified. Karena waktu di pesantren saya bilang sama almarhum, saya suka kamu. Kalau kita memang berjodoh kita ketemu. Sudah. Nggak ketemu, 14 tahun baru ketemu. Masya Allah. Jadi adik kelas di pesantren. Iya. Ngalahin Rangga Cinta tuh. Iya dah. Purnama. Tahun ke-15 baru saya nikahi. 15 tahun loh. Masya Allah. Setianya aku. Masya Allah. Masya Allah. Maka minora itu aman. Udah ada tes. Apakah dalam dunia Islam ini, apakah dalam rumah tangga ini perlu ada tes? Jawabannya iya. Bukankah ada mahar? Ya. Bukankah ada mahar? Bukankah ada namanya lamaran, hitbah dan atau apapun namanya? Mohon maaf, ini bagian daripada proses. Bagian daripada proses. Bahkan ujian itu muncul.
Ujian itu muncul dengan adanya godaan. Nah, di sini dilihat. Dia tuh. Godaan kesetiaan dan sebagainya. Maka ada juga namanya ujian pranikah. Ada. Tiba-tiba dia melihat buruk pasangannya. Itu berarti Anda lagi diuji. Makanya mahar itu sebenarnya untuk menilai kesungguhannya. Kenapa sih? Maharnya mahal banget. Kenapa mahal? Susah banget. Sebenarnya mau dilihat seberapa kesungguhanmu. Apakah Anda bersungguh-sungguh atau tidak. Maka karena pernikahan itu adalah ikatan janji. Ikatan janji kesetiaan. Maka luar biasanya kata Nabi, kalau engkau menyukai sesuatu yang ada di luar, kembali ke rumahmu. Karena di rumahmu juga ada yang seperti itu. Maka harus dilihat dari, mohon maaf, ada dua. Mampu enggak? Mau enggak? Ya, tidak semua langsung iya. Uji dulu, enggak apa-apa. Gimana? Kalau perlu, temani dulu pergi perjalanan. Supaya ketahuan sifatnya. Oh, mau menikah, aku mau lamar. Kita umrah dulu yuk. Ayo kita umrah dulu. Jadi ketika dalam perjalanan itu ketahuan. Mau tahu seseorang, lihat dari segi itunya. Perjalanan, nggak usah jauh-jauh lah. Kalau memang tidak sanggup ke Mekah, yuk kita pergi kemana gitu. Martabak. Oh ya, martabak itu jadi Cuma 15 menit. kemampuan dan kemauan. Mau nggak dia? Mau nggak dia, bisa nggak ngelewatinnya Iya. gitu ya. Makanya ada yang bilang kan katanya. Makanya saya suka. Apa? Kata Jihan, Apa tuh? ketemu dulu bapakku. Oh, Tapi pintar Sasam. Apa? Ketemu bapaknya bawa saya. mau dites lagi sama Ustaz Maulana gitu. Oh, terima kasih Ustaz Maulana untuk penjelasannya. Makanya ada yang bilang setia itu mahal, makanya nggak bisa dilakuin sama orang murahan katanya. Wih, ayo kita seni bolos. Luar biasa. Ulang kata-katanya. Setia itu mahal, makanya nggak bisa dilakuin sama orang murahan katanya. Ya semoga bisa menjadi pedoman buat kita ya. Yuk jamaah kita lanjutin lagi. Aku mau ngebacain pertanyaan yang udah masuk ke media sosial. Islam itu indah. Kita masuk yuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Ini yang jamaah kangenin. Apa tuh? Duet antara Ustadz Maulana dan Ustadz Syam itu sudah hampir Apa itu lama Tanya tidak Dong Ustaz? terdengar. Suara untuk segmen Tanya Dong Ustadz. Oh, iya. Iya. Ada bacain pertanyaannya deh. Dari siapa ya? Oh, dari Instagram @durenmontong. Assalamualaikum, saya marah banget Pak Ustadz. Ternyata nggak cuma manusia yang selingkuh, kucing juga. Hah? Waduh, sekarang kucing saya galau. Help Pak Ustadz. Gimana nih? Tanyanya kucing. Ya Ustadz Maulana nih. Kalau binatang aja kita nggak suka dia selingkuh, apalagi yang namanya manusia. Ada apa sih? Ada gitu yang jawab Ustadz Maulana lagi mengenai kucing. Udah deh. Mana Oh, saya udah, jelaskan udah, binatang udah apa lagi? oper, udah oper. Yaudah. Ada lagi di Instagram dari hamba Allah ya. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau nanya apakah dari mimpi bisa tahu kalau pasangan selingkuh? Soalnya saya ngambek abis dimimpiin suami selingkuh. Gimana nih Ustaz Syam kalau yang ini? Aduh. Yang mimpinya pasti itu hanya mimpi para nabi, ya, hanya mimpi para nabi. Kemudian kita juga bisa mendapatkan mimpi yang benar. Biasanya mimpi itu terjadi di waktu sahur gitu ya, waktu antara jam 3 sampai masuk azan subuh. Biasanya Pantesan mimpinya Ustaz Sam benar. suka tidur di mobil menjelang Biar mimpi. Ya, mimpi-mimpi tersebut biasanya mimpinya benar. Tapi kalau mimpinya untuk memisahkan rumah tangga, pastikan itu adalah mimpi yang tidak benar. Kenapa? Karena itu adalah goal utama daripada para syaitan menggoda daripada ibadah pernikahan. Jadi Allah tidak mungkin mau memisahkan dua orang yang telah menyatu dalam ikatan halal. Kalau ibu bermimpi suami selingkuh, maka pastikan itu dari syaitan. Pastikan itu adalah godaan syaitan yang ingin membuat rumah tangga ibu terpisahkan. Subhanallah, na'udzubillahi min dzalik. Maka kalau mimpi tersebut, pastikan itu adalah mimpi buruk dan Allah tidak akan mungkin memberikan petunjuk yang salah kepada manusia. Kalau mimpi-mimpi baik, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mimpi buruk, itu adalah dari syaitan. Dan juga syaitan ini bisa masuk karena apa? Karena terlalu banyaknya ibu berprasangka buruk terhadap suami. Wallahu ta'ala. Semoga terjawab ya. Terima Siap. kasih Ustaz Syam. Sama-sama Mas Soni. Pertanyaan selanjutnya ada lagi dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya. Dulu papa saya pernah berselingkuh. Kakak-kakak saya suaminya juga pernah dan ada yang sampai sekarang berselingkuh. Waduh.
Saya sudah berumah tangga 6 tahun. Alhamdulillah sampai sekarang suami saya tidak pernah selingkuh. Tapi saya seperti ada trauma tersendiri melihat keluarga saya ada yang berselingkuh. Pertanyaannya bagaimana saya bisa meyakinkan diri dan hati bahwa sampai saat ini suami saya tidak selingkuh. Karena saya merasa sangat ketakutan akan perselingkuhan terjadi pada pasangan saya. Doa apa ya Ustadz untuk selalu menjaga pasangan kita dari orang ketiga? Terima kasih banyak Ustadz. Wah ini panjang, penting dan harus dijawab melalui tausiah. Ustazah Sifa, silakan Ustazah. Terima kasih Mas Soni, Ustadz Syam, Ustadz Maulana, para guru-guru yang ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Pentingnya ketika kita mau menikah itu selektif dalam memilih pasangan. Kalau kita punya trauma, punya masa lalu yang tidak baik, ayah kita pernah selingkuh atau dari keluarga kita salah satunya pernah selingkuh, maka yang pertama harus kita lakukan berusaha untuk mencari orang yang tidak sama dengan keluarga kita. Ya, kalau bagusnya keluarga kita baik, cari yang baik seperti keluarga kita. Ada anak perempuan yang sangat sayang sama ayahnya karena menjadi suri tauladan, maka cari suami yang mirip sama ayahnya, baik dari segi akhlak maupun kepribadian dan bagaimana cara menghormati wanita. Tapi kalau punya ayah yang tidak setia terhadap ibunya, nggak usah dicontoh. Kita harus selektif dan melihat calon yang mendatangi kita itu bukan hanya dari tampannya, bukan hanya dari hartanya, bukan hanya dari popularitasnya, tapi yang paling harus kita lihat adalah lihat dari segi akhlaknya. Almar'u ala dini khalilihi, seseorang itu tergantung agama temannya. Jadi kalau mau lihat laki-laki itu baik, lihat kawannya siapa, lihat kumpulnya di mana, lihat tempat yang dia datangin apa, lihat circle-nya itu bagaimana, itu baru kelihatan pasangan yang bisa dijadikan seorang suami yang baik insya Allah. Jadi untuk menghilangkan trauma yang pertama, hilangkan rasa su'uzon. Husnuzon terus kita sama Allah, ya Allah, kemana suamiku pergi, apapun yang dia lakukan, la haula wala quwata illa billah, aku serahin ya Allah. Kalau dia selingkuh, kalau dia berkhianat, kembali lagi, keputusan, ketetapan yang paling baik adalah ketetapanmu. Tapi kalau dia di jalan yang lurus, benar, baik, ya Allah mudahkan rizkinya, mudahkan segala urusannya. Jadi perempuan cukup tawakal dan husnuzon saja hati kita, itu yang pertama. Yang kedua tadi selektif memilih pasangan. Yang ketiga tutup masa lalu yang buruk, buka dengan lembaran yang baik. Kasih afirmasi positif ke diri kita. Suami saya setia, saya juga selalu bisa melayani suami saya. Jadi kasih afirmasi positif. Jangan pernah membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Masing-masing punya ujian. Gak ada orang yang gak diuji, semua diuji. Gak ada yang kelihatan senang. Di media sosial yang ditampakkan cuman yang indah aja. Gandengan tangan, jalan sama pasangannya, bareng-bareng dan lain sebagainya. Tapi kalau di belakang layar, gak sebagus yang ada di konten yang kita lihat. Jadi itulah kehidupan yang sesungguhnya. Jadi jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu ada laki-laki yang datang ke Abdullah bin Mas'ud bertanya, wahai Abdullah bin Mas'ud, adakah doa yang bisa aku baca agar tidak terjadi perpecahan antara diriku dan istriku? Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kalau kamu pengen mendatangi pasangan, kalau kamu pengen bercampur dengan istrimu, sholat dulu 2 rakaat, jangan langsung tancap gas. Ini kalau kita beda, kadang-kadang nggak baca doa, nggak baca bismillah, langsung tancap gas. Ya, udah kelar baru ingat, ya Allah, astagfirullah, lupa doa tadi katanya ya. Nah hati-hati, padahal ini berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga dan keturunan yang akan hadir nantinya. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau udah sholat 2 rakaat, maka bacalah doa ini baik dibaca oleh suami maupun istri. Apa doanya? Allahumma barik li fi ahli wa barik lahum fi warzuqni minhum warzuqhum minni. Allahumma jma' bainana idza jama'ta ila khair wa farriq bainana idza farraqta ila khair. Ya Allah, berkahilah diriku untuk keluargaku dan berkahilah mereka untuk diriku. Ya Allah, karuniakan aku kebaikan untuk mereka dan karuniakan mereka kebaikan untukku. Ya Allah, kumpulkan aku jika memang perkumpulan ini adalah baik. Dan pisahkan aku dengan istriku kalau memang perpisahan itu lebih baik. Jadi kalau kita minta doa sedang dihadang masalah, apalagi suami selingkuh, suami KDRT, suami melakukan hal-hal yang tidak baik, atau ini juga berlaku bagi istri yang mungkin tidak baik kepada suaminya, cukup minta yang terbaik dari Allah, nggak usah panjang lebar doanya. Ya Allah, kasih yang terbaik. Yang terbaik menurutmu itu juga pasti terbaik buat aku ya Allah. Itu kurang lebih begitu. Allahu a'lam. Untuk penjelasannya. Selingkuh lagi, masalah selingkuh, aduh apalagi nih, aduh nggak mungkin juga nih, nggak mungkin lagi.
Geleng-geleng. Orang tuh kalau geleng-geleng zikir tuh. La ilaha illallah, la ilaha. Ini geleng-geleng ngedumel apalagi? Ngedumel apalagi? Ini nih ada Ya pertanyaan Allah. gini nih. Nih. Coba, Aku baca coba, ini. apa lagi? Nih, katanya nih emang ini kenapa aku bilang nggak mungkin? Katanya emang bener di zaman Rasul dulu pernah ada kasus perselingkuhan. Kan orang zaman Rasul kan orangnya taat semua, itu kayak nggak mungkin gitu loh. Ujian kita sama ujian di masa Nabi SAW lebih berat Nabi SAW gitu. Karena Nabi kan datang untuk membawa cahaya di alam kegelapan. Jadi lebih untuk gimana merubah zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Subhanallah. Sebenarnya ada sih. Nah, karena selingkuh itu karena adanya kesempatan. Jadi waspadalah gitu ya. Waspada, bukan hanya karena niat, tapi karena adanya kesempatan. Waspadalah. Nanti dibahas aja sama Ustadz Syam ya. Waspada terus ya semuanya ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Dan juga ada pelaku. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu indah. Alhamdulillah kita lagi belajar mengenai selingkuh. Bukan belajar selingkuh ya. Tema kita aja awas kalau selingkuh gitu. Warning, ini peringatan. Iya, bahayanya seperti apa. Kita akan melanjutkan apa yang belum terjawab tadi, Ustadz Syam. Apakah di zaman Nabi terdahulu ada orang yang udah selingkuh? Atau baru sekarang aja nih selingkuh ini lagi marak gitu Ustadz Syam? Subhanallah. Mohon penjelasannya Ustadz. Tapi guruku Ustadz Maulana, saya Syifah, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan kelahiran beliau, kita menceritakan bagaimana kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keadilan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang-orang datang membawa cintanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi memberikan cintanya pula kepada umatnya, begitu pula kepada para sahabatnya. Namun terlepas daripada itu semua, ada seorang wanita yang ternyata telah berselingkuh dengan lelaki lain. Tentu saja perselingkuhan ini membuahkan hasil, akhirnya wanita ini dalam keadaan hamil dan tersadarkan ia datang kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan hamil ia datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah sucikan aku, ya Rasulullah tolong sucikan aku, hukum aku di dunia ini sehingga aku tidak lagi dapat hukuman Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Ya Rasulullah jalankan hukum seberat-beratnya, seadil-adilnya ya Rasulullah. Aku telah berzina dan aku telah mengandung anak daripada hasil perzinahan ini. Tentu saja aku telah berselingkuh dari suamiku ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun memalingkan wajahnya. Ia tidak ingin melihat atau memandang wanita ini. Hukuman apa yang lebih berat daripada Rasulullah memalingkan wajahnya? Namun Rasulullah berpaling. Kenapa? Karena tidak tega melihat seorang wanita hamil hendak dirajam. Maka Rasulullah dengan kecerdasannya dengan mengatakan, engkau pulanglah ke rumahmu, engkau lahirkan dulu bayimu itu. Dengan harapan wanita ini kabur, tidak datang lagi kepada Rasulullah SAW. Namun ternyata setelah beberapa bulan setelah melahirkan anaknya, wanita ini datang dengan bayi yang masih memerah, datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku telah melahirkannya, sekarang engkau boleh merajam aku. Sekarang engkau hukumlah aku dengan seadil-adilnya ya Rasulullah. Rasulullah pun meneteskan air mata sedih melihat wanita ini dengan mengatakan, engkau pulanglah ke rumahmu, engkau susukan dulu anakmu tersebut. Maka wanita ini pulang lagi dengan menyusukan anaknya. 2 tahun berselang ia datang kembali kepada baginda Nabi SAW dengan mengatakan, ya Rasulullah aku telah menyusukan anakku, ia telah cukup dengan ASI-nya, maka hari ini engkau boleh menghukumku ya Rasulullah. Maka Rasulullah dengan berat hati meminta bayi tersebut diberikan kepada sahabat. Lalu Nabi SAW merajam daripada wanita ini, diarak lalu dilempari sampai ia meninggal dunia. Maka subhanallah, pada saat itu ada yang melewatinya dengan melempar dengan mengatakan, dasar engkau pezina, dasar engkau orang pelaku maksiat, dasar engkau tukang selingkuh. Subhanallah. Maka pada saat itu Rasulullah menegur para sahabat yang mengatakan demikian dengan mengatakan, engkau kalau tahu bagaimana Allah mengampuni dosa wanita ini, seandainya taubatnya dibagi kepada seluruh penduduk Yathrib, kepada seluruh penduduk Madinah, maka taubatnya tersebut cukup untuk seluruh orang yang ada di sini. Subhanallah. Saking Allah menyucikannya, saking Allah mengampuni dosa-dosanya. Justru yang tidak diampuni dosanya adalah ketika kita berdosa kepada manusia, kepada kita menuduh orang lain, ketika kita menuduh orang lain yang tidak melakukan hal yang demikian. Kadangkala kita curiga kepada orang lalu kita menuduhnya. Kadangkala kita mencurigai pasangan sendiri lalu kita menuduhnya. Kadangkala kita memata-matainya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegur dalam Al-Qur'an, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in
naba'in fatabayyanu. Kita diminta untuk klarifikasi, tabayyun terlebih dahulu. Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Di ayat yang lain Allah minta kita untuk menjauhi daripada prasangka. Inna ba'dadh-dhanni ithmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Kita dilarang untuk memata-matai, mencurigai, apalagi sampai menuduh. Subhanallah, seorang pezina diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena kejujurannya. Wallahu taala alam. Terima kasih Ustaz Syam. Sama-sama, penjelasannya. Sony. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita, menahan kita supaya kita juga nggak selingkuh juga ya. Subhanallah. Dan tidak terjadilah hal yang tidak diinginkan. Tapi bagaimana jamaah kalau misalnya ternyata nauzubillahi min zalik sudah kejadian adanya perselingkuhan dalam rumah tangga. Ini aku harus nanya sama Ustazah Syifa. Ustazah, misalnya ada perselingkuhan, mungkin contohnya adalah kasusnya adalah yang berselingkuh adalah suaminya gitu. Apakah ketika itu terjadi si istri itu sebaiknya seperti apa? Apakah memaafkan saja dan berlanjut lagi hubungan rumah tangganya atau pisah saja? Karena takut kalau misalnya dilanjutin terjadi lagi hal yang sama, jadi penyakit juga. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh istri kalau suaminya berselingkuh? Dan apa sih dosanya orang yang berselingkuh? Penasaran banget nih. Mohon penjelasannya saja sih. Izin Ustadz Syam, Ustadz Maulana, para guru-guru yang ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Selingkuh itu sakitnya luar biasa. Jadi kalau kita mau selingkuh, tadi disampaikan oleh Ustadz Maulana, Ustadz Syam, dipikir-pikir lagi. Ya, jadi pikirkan sebelum bertindak, pikirkan sebelum melakukan sesuatu. Kira-kira benar atau enggak yang kita lakuin. Karena nanti korbannya adalah bukan hanya pasangan, tapi juga anak-anak dan keluarga besar. Jadi untuk melihat bagaimana selingkuh itu bisa dimaafkan atau tidak, yang pertama harus kita lihat batasan-batasan mana sampai selingkuhnya. Tidak ada orang yang membangun rumah tangga itu pengen adanya kehadiran orang ketiga. Pengennya berdua aja terus. Paling ketiga keempat ya itu anak-anak, bukan orang lain gitu ya. Jadi kalau ada orang ketiga, apalagi itu mengganggu rumah tangga orang, sudah dipastikan dia tidak sebanding dengan pasangan kita. Kalau kita mau berselingkuh harus kita lihat. Istri kita capek kerjaannya merawat keluarga. Sedangkan kalau pelakor kerjaannya cuma merawat tubuh dan wajahnya saja. Kan beda. Jadi harus dibandingkan. Lebih mulia mana nih pasangan sama pelakor? Oh tentu mulia adalah pasangan kita yang sudah banyak berjasa dan melahirkan anak-anak untuk kita di rumah. Jadi pertama maafkan atau tinggalkan. Itu ya dua kata itu. Maafkan atau tinggalkan. Di-keep rumah tangganya. Yang pertama lihat batasan mana sampai selingkuhnya itu terjadi. Kalau selingkuhnya misalkan masih dalam chat-chat, DM-DM Instagram ya. Kita harus cari dulu, klarifikasi dulu, bener nggak? Atau cuman khilaf atau memang lagi iseng dan lain sebagainya. Jangan gara-gara nemu chat yang, ih selingkuh nih, aku minta cerai. Ya, pulangkan aku ke rumah orang tuaku. Akhirnya banting-bantingan dan lain sebagainya. Nah kita nggak tahu. Nah maka klarifikasi dulu, tanya baik-baik. Ya, kemudian laki-laki juga kalau diminta klarifikasi sama perempuan, jangan emosi. Oh, itu dia. Ini banyak laki-laki yang kalau memang dia nggak selingkuh, utarakan dia nggak selingkuh. Ini enggak. Ini saya juga kesel Ustadz ya. Salah? Buat laki-laki yang nonton di rumah. Udah salah nyolot KDRT lagi sama istrinya. Masya Allah. Nauzubillahi min zalik gitu. Kalau memang tidak benar, itu cuman iseng, utarakan. Peluk istrinya. Rasulullah itu kalau istrinya ngambek langsung dipeluk. Ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Istriku maafkan, aku cuman iseng, khilaf atau tidak sengaja. Jadi lihat batasannya. Tapi kalau sudah sampai mohon maaf bercampur, sampai check-in di hotel, sampai nginep di berbagai tempat. Ya saya rasa itu kembali ke individu masing-masing, diteruskan atau tidaknya. Tapi pikirkan lagi, ada anak, ada orang tua, ada keluarga. Kalau pasangannya kira-kira walaupun berat perselingkuhan yang sudah dia lakukan, tapi dia sudah menyesal, meminta maaf, ingin memperbaiki, kemudian dia taubatan nasuha, benar-benar minta ampun sama Allah dan berjanji, Allah aku nggak bakal ngulangin lagi. Kasih peluang. Karena ada peluang orang untuk melakukan kebaikan dan bertobat kepada Allah. Nggak boleh kita merasa yang paling baik. Setiap orang punya peluangnya untuk berbuat baik. Tapi kalau sudah kita kasih peluang diulang lagi, ada yang bilang selingkuh itu penyakit. Ya, ada yang bilang begitu. Ada yang bilang selingkuh turunan, ada yang bilang gitu juga. Ada yang bilang selingkuh ya karena kesempatan masing-masing. Tapi yang paling penting selingkuh itu adalah karena
dia jauh dari Allah Subhanahu wa Masya taala. Allah. Kalau dia taat sama perintah Allah, dia setia sama Allah, pasti dia setia sama pasangannya. Kalau dia tidak setia sama pasangannya, otomatis juga perintah Allah pasti dia tidak kerjakan. Maka maafkan suami kalau dia bertobat, tapi kalau mengulangi lagi, saya rasa mediasi dan perceraian lebih maslahat daripada jadi penyakit, apalagi untuk anak-anaknya. Terima kasih Ustazah Gitu Syifa ya. untuk penjelasannya, dan Iya. suami juga harus mau menjelaskan dengan baik ya. Iya, klarifikasinya yang klarifikasi dengan baik-baik. Jangan Kalau sampai emang nggak salah. marah mulu, biasa kekerasan laki-laki mulu, gitu ya? ditampar dulu, habis ditampar baru, ya wahai istriku yang pipinya kemerahan, kan artinya Gitu. Itu mah kemerahan. habis ditampar beda kan. Itu mah kebiruan. kebiruan ya, beda ya. Tapi laki-laki gitu ya? Lebam. Laki-laki gitu Lebam. nggak sih? Kalau Lebam. salah Lebam. emang pasti nyolot. Lebam. juga. Takutnya suka kayak gitu. Lebam. Lebam ya, beda ya. Ya udah, terima kasih saja Ya, Syifa ya sama-sama. untuk penjelasannya. Oke, untuk mengantisipasi itu katanya ada lagi ya Ustaz Maulana yang harus dilakukan, terutama istri kepada suami nih, Ya. biar tidak terjadi perselingkuhan gitu. Oh. Apa sih sebenarnya yang dilakukan istri ke suami biar tidak terjadi perselingkuhan? Supaya suami tidak selingkuh. Iya. Perawatan. Perawatan. Medikur, pedikur, cukur. Oh, mohon penjelasannya Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Makasih banyak tim Islam Tinda yang mengangkat tema ini. Agar perceraian, perselingkuhan tidak terjadi, maka cegah. Pencegahan yang luar biasa yang diawali dari sisi wanita. Dari wanita. Sebenarnya kalau pernikahan itu kayak menikah laki-laki. Perempuan kan dinikahi. Maka kembali lagi, memelihara dan ada upaya supaya hal itu tidak terjadi. Sibukkan dengan kebaikan sehingga tidak ada waktu untuk berbuat keburukan. Sibukkan dalam rumah tangga. Bagus tadi kata-kata Ustaz Syifa, saya senang. Saya tahu juga. Sibuk merawat keluarga, merawat anak, sehingga gitulah. Ya. Tidak ada. Kalau pelanggar Oh merawat iya, iya. diri. Saya tidak mau lanjutin Nggak itu. mau lanjutin. Saya Kemudian aja ngomong tadi. harus ada komunikasi. Komunikasi itu penting. Lalu bagaimana sosok itu saling menghargai. Makanya ada kalimat unna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Makanya ada disebutkan sakinah, mawaddah, warahmah. 1, 2, 3. Sakinah, mawaddah, warahmah. 1, 2, 3. Sakinah, mawaddah, warahmah. 1, 2, 3. Udah, sampai banyak banget. Sakinah, mawaddah, warahmah. Maka ketenangan, saling pengertian, cinta, kasih, dan sayang. Bagaimana kita saling mencinta, saling memahami, mengerti, itu penting. Makanya kalau mau suaminya tidak selingkuh, ada solusinya. Mau? Mau. Puaskan matanya. Sehingga tidak melirik wanita lain. Puaskan hatinya. Perhatian, kasih sayang. Sehingga dia tidak mencari kasih sayang di tempat lain. Puaskan perutnya. Sehingga aman. Aman, tidak akan ada perselingkuhan. Dan ada lagi. Puaskan. Apanya? Pokoknya kebutuhannya. Oh iya. Puaskan kebutuhannya. Saya mau kasih doa. Ah. Nih. Supaya suami tidak selingkuh. Oh iya. Bacakan supaya dia tidak melirik wanita lain. Iya. Bacakan di belakangnya nih. Ada lubang di sini. Ya. Bacakan di sininya. Ayo langsung Surah dibaca itu. Al-Fatihah 41 kali. 41 kali banyak banget. Oh, Cepat kok itu. dapat ya? Ayo. Surah lamanya gampang. Waktu dibonceng motor, bacakan. Oh, colongan ya. Bacakan. Kalau mau naik mobil, pura-pura di belakangnya. Oh. Iya. Duduknya belakang ya. Paling gampang Hah? pada saat dipijit. Aku pijit dulu ya. Ya. Kata suaminya, udah selesai. Udah capek nanti baru 20. Jadi ada upaya. Buatin makanan, baik, buatin minuman, sambil doain. Jadi ada kekuatan doa yang luar biasa. Jadi insya Allah tidak akan terjadi. Mana mungkin. Nah, itulah. Suamiku. Terima kasih Ustaz Maulana ya untuk penjelasannya. Para istri yuk langsung dilakukan. Semoga rumah tangganya sakinah, Iya. mawaddah, warahmah. Baik-baik saja semuanya harmonis. Amin ya rabbal alamin. Aduh. Kalau gitu ada yang lebih semangat apa? hari ini. Kenapa? Ustaz Syifa. Kenapa? Ustaz? Coba. Kena
Tanya dong Ustadz? Ya. Oke, siap-siap ya. Kalau gitu kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Kita Ustaz. lihat sesemangat apa sih nanti Ustazah Sifa ya. Tapi sekarang ada pertanyaan dulu dari Instagram hamba Allah ya. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya. Suami saya pernah berselingkuh, bahkan sampai berzina. Aduh, nauzubillahi min dzalik. Tapi saya udah memaafkannya, walau hati ini masih trauma. Karena ada anak. Bagaimana caranya biar saya nggak keinget-inget masa lalu terus dan mengungkit-ungkitnya lagi? Terima kasih. Gimana nih Ustadz Syam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Agar kita tidak mengungkit-ungkit kembali kesalahan yang ada, maka Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga mengampuni orang lain. Ada kata afu. Afu itu fa'fu anhum. Kata afu itu artinya menghapus. Ya. Menghapus itu bukan hanya mengikhlaskan sesaat, oke. tapi menghapus itu tidak mengungkit-ungkit kembali. Orang yang telah menghapus atau memaafkan orang lain mestinya dia tidak mengungkit-ungkit kembali. Bagaimana kalau masih ada sakit hati dalam hati Ustaz? Oh itu biasa itu. Ya. Nabi SAW tidak mau memandang orang yang telah mencabik-cabik memutilasi pamannya itu Hamzah radhiyallahu anhu. Tidak mau Nabi memandangnya, tapi Nabi memaafkan. Artinya Nabi mengatakan, saya telah memaafkanmu tapi kau tidak boleh muncul di hadapanku karena setiap memandangmu aku teringat kesalahanmu yang terdahulu. Jadi boleh ketika ada sakit hati tapi jangan sampai itu merubah sikap kebaikan kita kepada orang tersebut. Gitu. Terima kasih Ustadz Syam. Sama-sama. Penjelasannya semoga terjawab ya. Dan sekarang pertanyaan selanjutnya dari Instagram hamba Allah masih nih. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Maaf samarkan nama saya. Saya mengaku pernah berselingkuh kepada suami saya dikarenakan suami saya orangnya pemabuk, menjudi dan tidak taat kepada Allah. Lalu saya dekat dengan seorang hafiz teman sekolah saya dulu. Dia bilang dia bilang mau menikahkan saya kalau saya cerai dengan suami. Tapi saya berpikir lagi kalau tindakan saya ini adalah tindakan saya ini salah atau tidak karena saya mau mencari yang lebih baik. Lalu bagaimana hukumnya itu Ustadz kalau saya memilih selingkuhan saya yang taat agama daripada suami yang tidak taat? Oke, mana ini? Ustazah Sifa. Please jawab melalui tausiah Ustazah Sifa. Ya, Ini bingung terima kasih banget Mas soalnya Soni, ini. Ustadz Syam, Ustadz Maulana. Ini pertanyaannya bagaimana ya? Gimana Kayaknya ini? suara hati istri ya, suara hati perempuan. Begini, jamaah Islam itu indah yang ada di rumah, pada hakikatnya selingkuh itu diharamkan bagaimanapun bentuknya dan dengan siapapun kita melakukannya. Walaupun yang lebih Baik taat. dengan yang pintar agama, yang tidak paham agama, baik dengan sesama, maaf yang beda jenis kelamin, Iya. maupun yang sesama jenis kelamin, itu juga namanya perselingkuhan. Mohon maaf, sekarang selingkuh bukan hanya dengan yang beda jenis kelamin, tapi yang sesama juga banyak. Serem sekarang. ya. Serem, Aduh, Masya Allah. nauzubillah min dzalik. Jadi banyak yang begitu ya. Ya. Maka yang harus kita lakukan sebagai seorang perempuan, kita ladang surga kita adalah taat sama suami. Tapi bagaimana kalau punya suami yang tidak taat? Nah, orang itu bisa dilihat ketika dia bukan hanya faham agama, tapi bagaimana dia mengamalkan agamanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Laisa minna man khabbaba imra'atan ala zaujiha." Bukan golongan kami, bukan bagian kami orang yang sudah memecah belah antara istri dengan suaminya. Artinya orang yang menghasut, orang yang menggoda, yang membuat perpecahan dalam keributan rumah tangga, maka bukan bagian dari kami. Tadi Ustadz Syam sudah mengatakan dia bawa bendera. Oh, ini orang-orang yang berkhianat seperti ini. Maka dia juga tidak diakui sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun dia seorang hafiz. Apa gunanya 30 juz itu? Hafiz itu kalau kerjaannya godain rumah tangga orang lain, tidak ada gunanya, sia-sia, cuman cuap-cuap saja hafalannya gitu ya. Maka orang yang baik adalah ketika dia hafal Quran tapi dia juga mengamalkan sesuai dengan ajaran Al-Quran. Maka misalkan perempuan selingkuh itu karena beberapa alasan. Yang pertama punya suami abusif. Tadi ya, judi, minum minuman keras, mabuk-mabukan, sikapnya tidak baik, durhaka kepada Allah. Kalau begini yang kita hadapi, jangan curhat kepada yang lawan jenis ataupun non-mahram. Tapi curhat dan mediasikan kepada orang sekitar, keluarga, orang tua. Nih saya punya suami begini, kasih tahu orang tuanya. Gimana kira-kira bagusnya lanjut atau tidak? Jangan curhatnya sama laki-laki lain. Kalau curhat sama laki-laki lain, otomatis laki-laki itu bilang ceraiin suami kamu. Gak bagus, bagusan saya nih katanya. Udah, pisah-pisah. Otomatis begitu. Mantan sama pula ya kan? laki-laki ketika curhat dia sama perempuan lain karena ada masalah dengan istrinya, otomatis kata perempuan itu, istri kamu tidak sebaik diri saya.
Ya kan, padahal kalau udah jadi istri ada masalah juga. Kalau belum jadi istri hanya terlihat indah saja di depan mata kita ya. Jadi komunikasikan, islahkan dengan kedua orang tua dan orang-orang yang kira-kira bisa memediasi. Yang kedua, orang yang paham agama, dia juga pasti menjaga keimanannya. Dia takut sama Allah. Jadi ada 3 yang harus dijaga. Iman, imin, imun. Hah, imin apaan tuh? Ya adalah, itu pokoknya sudah tahu ya. Oh, iya. Jadi nafsu, syahwat, iman kita, kemudian imun kita. Asupan zikir hati kita itu harus dijaga. Karena keimanan seseorang tergantung hatinya bagaimana. Banyak penyakit hati, jauhkah dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat kisah Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Ya. Zulaikha cantik, menarik, diajak selingkuh, diajak berzina, tapi apa kata Nabi Yusuf? Inni akhafullah. Aku takut sama Allah. CCTV Allah itu 24 jam ngawasin aku. Akhirnya apa yang terjadi? Dia kabur tapi di penjara. Kata Nabi Yusuf mengatakan penjara lebih aku sukai daripada harus aku berzina dengan yang bukan mahramnya. Maka teman-teman, insya Allah mudah-mudahan zaman sekarang banyak Yusuf-Yusuf yang seperti itu juga. Bukan hanya tampan, tapi dia juga bisa menjaga keimanan dan hatinya untuk tidak bermaksiat, apalagi mengecohkan dan membuat keributan dalam rumah tangga orang lain. Terima kasih Ustazah Syifa. Belum tentu kalau kita selingkuh, ke depannya rumah tangga kita atau hubungan kita jadi lebih baik daripada sebelumnya. Takutnya cuma kenikmatan sesaat. Kalau udah nggak cocok ya udah sudahin, bicarakan antar 2 keluarga. Iya, aduh. Nggak usah curhat sama yang lain. Selingkuh. Amit-amit. Amit-amit. Harusnya istighfar, astagfirullah. Coba tarik napas dulu. Astagfirullahaladzim. Kenapa lagi? Kepikiran bahas masalah selingkuh. Ustazah Syifa juga tadi sebelumnya sempat bahas juga karena selingkuh ada faktor turunan juga. Masa faktor turunan bisa jadi menyebabkan selingkuh? Bener. Sony dulu tahu nggak? Apa? Tahu nggak dulu? Nggak tahu, makanya aku mau nanya habis ini. Apakah ada keturunan apa enggak? Emang tahu? Mau. Setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah. Aduh, ada turunan. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih di Islam itu indah. Alhamdulillah, terima kasih buat para jamaah yang ada di rumah yang sudah bertanya juga di Islam itu indah. Terima kasih yang sudah menyimak Islam itu indah juga ya. Kalau gitu aku mau bacain lagi pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu indah. Berapa kali Islam itu indah yang tadi aku sebutkan? Oh iya dong, untuk mengingatkan. Untuk mengingatkan. Baik jamaah, yuk kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Ada pertanyaan nih dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum. Apakah orang yang selingkuh itu katanya memang ada darah keturunan biasanya? Nah ini nih, misalnya kayak bapaknya tukang selingkuh, biasanya anaknya juga bakalan selingkuh. Karena saya takut ada calon laki-laki yang deketin anak saya, tapi bapaknya terkenal suka menyakiti wanita, Ustadz. Gimana Ustadz Maulana? Saya tidak akan membahas ke situ-situnya. Yang jelas orang tua adalah teladan buat anak-anaknya. Subhanallah. Dan contoh, sehingga ada 3 manusia yang tidak ada dosa kecil padanya, semua dosa besar. Orang tua karena ada anak, guru karena ada murid, dan pemimpin karena ada yang mengikutinya. Yang kedua, kebiasaan-kebiasaan yang terjadi, kebiasaan itulah yang menurun. Makanya ada kata seperti tadi. Maka terjadilah ada dosa kezaliman. Terima kasih ya Ustadz ya. Iya. Semoga terjawab ya jamaah ya. Iya, Masya Allah. Pertanyaan selanjutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah. Gimana cara taubat agar saya diterima dan tidak timbul penyesalan? Jujur, saya pernah bikin suami orang jadi selingkuh. Aduh. Tapi saya udah menjauh dan bertaubat. Tapi perasaan ini masih tidak tenang. Bahkan keluarga saya masih mengucilkan saya. Bagaimana ini Ustazah Syifa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait perselingkuhan ada 2 hak yang harus kita penuhi. Hak kepada Allah dan hak kepada sesama manusia. Hak kepada Allah bertaubat nasuha, menyesal, muhasabah diri, tidak melakukan lagi. Hak ke sesama manusia adalah mengembalikan apa yang sudah kita ambil. Rasa sakitnya, pasangannya. Jadi minta maaf sama si istrinya tersebut. Si pasangan selingkuhan yang selingkuh sama kita. Kita datangin istrinya, kita berkata jujur, kita tegas, dan kita menyesali bahwa saya meminta maaf tidak akan mengulangi lagi.
Jadi itu cara meminta maaf yang haknya itu kembali kepada manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain bertobat, minta maaf juga sama manusia. Baik, terima kasih Kurang Ustazah lebih. Syifa. Ya. Terima kasih jamaah sudah bertanya di Islam itu Indah. Dan sekarang jamaah, kita akan sama-sama bermuhasabah dan juga akan berdoa dipimpin oleh Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Tersebutlah seorang pemuda yang baru selesai menikah. Lalu dia meminta izin kepada sang mertua untuk melanjutkan pendidikannya ke luar negeri. Lalu ia menitipkan istrinya. Lalu kata mertuanya, engkau titipkanlah istrimu kepada Allah. Jaga dirimu, maka Allah akan menjaga juga pasanganmu. Maka ternyata terjadilah pengkhianatan. Sang suami mengkhianati istrinya di rantauan. Subhanallah. Lalu tahun berlalu ia pun pulang kembali ke kampungnya menemui istrinya. Lalu ia mendapati istrinya sedang bersama dengan lelaki lain. Naudzubillah min dzalik. Lalu ia pun berkata kepada mertuanya, wahai ayah, kenapa engkau membiarkan istriku berlaku demikian? Kata ayahnya, saya tidak membiarkannya, namun engkau yang telah membiarkannya. Naudzubillah min dzalik. Apa yang terjadi? Engkau mengkhianatinya di luar sana, maka ia pun mengkhianatimu di sini. Kama tadinu tudan. Bagaimana engkau memperlakukan, begitu pula engkau akan diperlakukan. Kita menitipkan pasangan kita bukan kepada siapa-siapa, tapi kita menitipkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjaga kita bukanlah pasangan kita, tapi yang menjaga kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menjaga rumah tangga kita bukanlah kita sendiri, tapi yang menjaganya adalah Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, maka semakin mendekat kita dengan pasangan. Semakin kita dekatkan hubungan kita dengan Allah, maka semakin dekat pula, semakin erat pula kedekatan kita dengan pasangan kita. Maka suami istri saling mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah yang mengeratkan hubungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, kami memohon perlindungan-Mu dari segala macam mara bahaya yang ada di langit dan yang ada di bumi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Masya Allah, terima kasih kepada guru-guruku yang tercinta. Terima kasih jamaah sudah menyaksikan Islam itu Indah. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu